rakyat Indonesia sebagian besar mendukung pernyataan Ganjar Pranowo. Ada 3 jenderal yang mencela-mencele yang tidak bisa dijadikan teladan bagi anak cucu kita. Orang yang dianggap Ganjar berpangkat tinggi, jenderal, tapi mencela-mencele. Dulu mengecam Prabowo, mengatakan jangan sampai pilih Prabowo. Hanya orang gila yang memilih Prabowo, malah sekarang mendukung. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, ada yang menarik. Ganjar Pranowo mendidih darahnya karena emosi. Nah, ini terkait apa? Terkait orang yang dianggap Ganjar berpangkat tinggi, jenderal, tapi mencela-mencele. Ini diungkapkan Ganjar Pranowo pada saat menerima dukungan dari purnawirawan Polri di Solo tanggal 7 Februari 2024 yang lalu. Ganjar dengan gegap gempita memberikan orasi dengan sangat emosi mengatakan bagaimana mungkin seorang jenderal yang kemarin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu ngomong A, sekarang malah B. Dulu mengecam Prabowo, mengatakan jangan sampai pilih Prabowo. Hanya orang gila yang memilih Prabowo, malah sekarang mendukung. Nah, ini membuat kita heran. Tumben Mas Ganjar sekeras itu, sefrontal itu menyerang. Mungkin bagi Mas Ganjar memang ini di luar nalar memang. Mas Ganjar menyebut nama Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Kemudian Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Dan yang ketiga Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Memang kalau kita lihat rekam jejak digital dari Pak Wiranto ini tahun 2014 kalau tidak salah ya. Dia mengatakan dengan gegap gempita bahwa dulu tahun 98 sebagai Panglima ABRI dia memutuskan Prabowo terbukti terlibat dalam penculikan aktivis pro-demokrasi, makanya Prabowo diberhentikan dari dinas kemiliteran. Itu terang benderang disampaikan oleh Wiranto, bahkan Wiranto yang waktu itu sebagai Panglima ABRI atau Pangap, sekarang namanya Panglima TNI, yang melepas jabatan Prabowo Subianto. Waktu itu Prabowo bintang 3. Sekarang Pak Wiranto mendukung Prabowo. Orang yang dulu dipecat, orang yang dulu dituduh dan terbukti terlibat dalam penculikan. Bukan hanya itu, Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk oleh ABRI waktu itu ada beberapa jenderal bintang 3. Salah satunya adalah Agung Gumelar. Tahun 2019, Pak Agung dengan rinci mengatakan dengan jelas bahwa dia sebagai anggota DKP bersama SBY, bersama Fahru Rosi dan kawan-kawan memeriksa Prabowo dan terbukti Prabowo itu terlibat dalam penculikan aktivis pro-demokrasi. 23 orang, 9 dikembalikan dalam kondisi hidup, 1 ditemukan tewas, yang lain sampai detik ini tidak ditemukan. Itu diceritakan oleh Pak Agung Gumelar sendiri menjelang Pilpres tahun 2019. Sekarang Pak Agung Gumelar mendukung Pak Prabowo, orang yang dulu diperiksa dan sudah terbukti terlibat dalam penculikan. Saya nggak tahu kenapa seorang Agung Gumelar, seorang Wiranto berubah seperti itu. Apakah karena menantunya Pak Agung caleg dari partainya Pak Prabowo? Mungkin, saya tidak tahu. Kemudian Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ada juga video yang beredar bahwa purnawirawan TNI jangan pernah mau memilih tentara pecatan. Tidak masuk akal, hanya orang gila yang mengatakan yang mau memilih tentara pecatan, katanya Pak Luhut begitu. Jadi tidak ada masalah. Kalau dia merasa yakin itu, hanya ada seorang senior kami katakan, kalau purnawirawan itu katanya sudah purnawirawan masih memilih orang yang sudah dipecat dari TNI, ya itu dia bilang saya heran. Sekarang terbukti Pak Luhut mendukung Prabowo. Pragmatisme atau mencela-mencela istilahnya Mas Ganjar dari jenderal yang bintang 4 seperti ketiga beliau ini, menurut Mas Ganjar
tidak bisa dijadikan contoh atau teladan yang baik. Wajar seorang Ganjar seperti mendidih karena dia diajarkan oleh orang tuanya untuk tetap berintegritas. Antara pikiran, ucapan, dan tindakannya harus selaras. Kalau kemarin bilang A, sekarang B, berbalik-balik mencela-mencela tidak konsisten, itu meruntuhkan integritas personal dari ketiga orang itu. Itu nyata-nyata. Jadi kalau sekarang Pak Luhut membantah, mengatakan bahwa Ganjar yang mencela-mencela, Pak Luhut hanya membela diri membabi buta. Karena apa? Karena Pak Luhut tidak bisa membuktikan mencela-mencelanya Ganjar dalam hal apa, kapan. Jadi Pak Luhut tidak usah terlalu membela diri. Rekam jejak digital telah membuktikan rakyat Indonesia tidak bodoh, Pak. Makanya hati-hati membangun narasi. Kecuali para bapak jenderal bintang 4 ini yang disebutkan oleh Pak Ganjar Pranowo ini mengkoreksi atau meralat ucapannya 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Oh mohon maaf saya salah waktu itu. Nah itu baru. Kalau sampai sekarang tidak ada ralat, tidak ada revisi, tidak ada koreksi dari ketiga beliau itu, kemudian mereka berbondong-bondong mendukung Pak Prabowo, orang yang dulu dikecam, bagi rakyat ya aneh. Jangankan seorang Ganjar Pranowo, masyarakat kecil seperti saya saja bingung lihat inkonsistensi dari para jenderal. Jadi ini bukan teladan yang baik. Benar, saya setuju. Tidak perlu emosional para bapak-bapak yang dituduh oleh Mas Ganjar itu. Karena kenyataannya memang begitu. Ini fakta, ini realita. Sekali lagi saya katakan, rekam jejak digital telah membuktikan bahwa bapak-bapak tidak konsisten. Karena apa? Kepentingan apa? Uang, jabatan, atau apa? Atau tersandera juga? Kita tidak tahu. Yang jelas, rakyat Indonesia sebagian besar mendukung pernyataan Ganjar Pranowo. Ada 3 jenderal yang mencela-mencela yang tidak bisa dijadikan teladan bagi anak cucu kita. Itu fakta. Baiklah sahabat PEN TV, demikian opini saya terkait dengan ucapan Mas Ganjar. Saya mendukung, rakyat Indonesia mendukung, makanya kita harus konsisten. Kita harus berintegritas. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Sampai jumpa.